Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di bab berikutnya, yaitu Reaction in Aqueous Solution. Kalau di buku Raymond Chang ini ya judulnya, kalian bisa belajar dulu di situ. Oke, ini pertanyaan saya sebelum masuk ke materi. Kenapa kalau banjir atau hujan deras, aliran listrik itu dimatikan sama PLN? Nih, contohnya misalnya kita kebanjiran gitu ya. Kenapa? Coba jawab dari kalian di kolom komentar sebelum melanjutkan video ini gitu ya. Sertakan juga nama kalian ketika menjawab gitu ya. Kenapa kira-kira? Kaitannya adalah sama campuran dan larutan gitu ya. Jadi di kondisi banjir seperti ini, itu kan zat yang terlarut di dalam air itu pasti banyak ya. Ada yang mungkin pipis di sana, ada kotoran di sana, macam-macam lah istilahnya ya. Sehingga dikhawatirkan di sana itu juga pasti banyak zat-zat elektrolit yang terlarut di sana, dan elektrolit itu merupakan salah satu penghantar listrik, sehingga kalau nanti ada kabel masuk ke sana ketemu sama senyawa ionik yang terlarut di dalam air, tentu yang akan terjadi apa? Terjadi pergerakan elektron, sehingga kemudian aliran listrik itu nanti bisa nyetrum orang-orang yang kemudian masuk di dalam banjir di sini. Secara saintifik sih seperti itu gitu ya. Jadi ketika kondisi banjir pertama kali wajib banget pakai kol-kolah kubro ya, wajib mematikan aliran listrik. Nah, terkait dengan tadi ya, bahwa terkait dengan konsep larutan, kita mulai dulu deh, apa sih yang kalian ketahui tentang larutan itu? Bagus, tulis di kolom komentar lagi. Nah, ini jawabannya. A solution is made by dissolving a solute in a solvent. Solute itu apa? Bukan salut ya, tapi saya salut sama kalian yang masih mau belajar sampai di sini gitu ya. Solution, kalau di bahasa Inggris yang umum, solution itu adalah solusi dari sebuah permasalahan gitu ya. Tapi kalau di kimia kagak begitu guys gitu ya. Jadi kalau di kimia solution itu adalah larutan yang mana dibuat dengan cara melarutkan, dissolve gitu ya. Solute berarti zat terlarut in a solvent. Nah, ini adalah salah satu istilah-istilah kimia yang ada di dalam bahasa Inggris yang memang perlu juga sebagai calon guru kalian untuk memahami itu semua. Solute itu zat terlarutnya, solvent itu adalah pelarutnya gitu ya. Jadi kalau ada suatu zat terlarut kemudian dilarutkan ke dalam solvent, maka campuran dari kedua ini disebut sebagai solution gitu ya. Solution is made, yay. Berarti sebuah larutan gitu ya. Nah, ini kalau keterangannya di buku Raymond Chang yang versi bahasa Indonesia, larutan dikatakan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Karena kalau misalnya dia tidak homogen atau heterogeneous gitu, dia dikatakan sebagai suatu suster, bukan suspensi ya. Kalau larutan dia homogen gitu ya. Nah, zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut. Ini juga dasarnya dari buku di Raymond Chang. Zat yang jumlahnya lebih banyak disebut zat pelarut. Nih, larutan itu tidak hanya terbatas pada yang sifatnya cair begitu ya, karena campuran yang homogen ini kalau ada campuran, jadi campuran dari dua zat tunggal gitu ya, dari dua hal yang atau lebih dari suatu zat, selama dia homogen ya dia dikatakan sebagai larutan. Makanya dari itu kalau udara itu larutan atau bukan? Betul, udara itu adalah larutan, dimana zat pelarut memiliki zat terlarut ya, ada oksigen, kemudian ada partikulat-partikulat yang lain yang tercampur secara homogen gitu ya. Nah, kita lihat nih, soft drink itu larutan kan, larutan dimana zat pelarutnya itu adalah air, zat terlarutnya ya macam-macam tergantung dari jenis soft drinknya. Tapi sebagian besar soft drink itu kan isinya ya gula. Terus kemudian kenapa ada rasa sengkring-sengkring ketika minum? Ya itu di sana ada CO2, makanya kalau dikocok gitu ya CO2-nya nanti keluar gitu, dan dia
akan menekan dinding tabung. Saya kalau dikocok terus kemudian kalian lepaskan ya akan ces gitu ya. Biasanya pada suka mainan kayak gitu kalau pas kecil ya, tanda kurang masa kecil kurang bahagia nih di sini kelihatannya ya. Bercanda sayang gitu. Nah, di sini ada juga udara, yaitu larutan tapi wujudnya adalah gas. Dengan zat pelarutnya karena yang terbanyak adalah N2, begitu ya, berarti nitrogen. Kemudian dengan zat pelarutnya banyak ya. Ya tergantung kondisi udara masing-masing. Terus solder itu yang ini adalah larutan yang wujudnya solid, begitu. Dia ada zat pelarutnya Pb karena sebagian besar itu yang jumlahnya lebih banyak adalah Pb atau timbal. Terus kemudian ada zat pelarutnya adalah Sn atau spanum. Nah, untuk proses pelarutan suatu senyawa ionik itu ada istilah namanya hidrasi. Hidrasi adalah proses di mana sebuah ion itu dikelilingi oleh molekul-molekul air yang tersusun dalam keadaan tertentu. Jadi nih, misalnya begitu NaCl gitu ya. NaCl dimasukkan ke dalam air, begitu tidak langsung serta-merta hanya ada ion Na+ sama Cl- doang, kagak begitu. Tapi Na+-nya itu nanti akan ditarik atau dikelilingi sama molekul-molekul air berhubung Na+, karena kan dia plus ya. Plus pasti akan ditarik atau dikelilingi oleh sesuatu yang negatif. Itu sudah sunatullah ya. Jadi cewek ya tertariknya sama cowok, tidak ada cewek tertarik sama cewek. Kalau cewek tertarik sama cewek berarti itu nyalai sunatullah, berarti ada yang salah di situ ya, karena memang sudah diciptakan oleh Allah keteraturan demikian. Nah, sekarang di sini plus akan ketarik sama yang minus gitu ya. H2O. Nah, H2O. Yang dua apa ini? H toh? Yang mana, abu-abu apa yang merah? Nah, yang abu-abu ya tentunya hanya ya. H2O-nya itu adalah yang di sini, yang merah ini. Lah, antara H sama O yang lebih elektronegatif siapa? Betul, yang lebih elektronegatifnya lebih besar tentunya adalah O, gitu kan? O yang ada di sini lebih elektronegatif. Elektronegativitasnya lebih besar, sehingga dia parsial negatif. Dia cenderung lebih negatif dibandingkan H. Nah, karena dia cenderung lebih negatif, maka dia akan mendekati atau mengelilingi ion Na+. Nah, sehingga si ionnya tadi itu dia akan dibawa gitu loh, dibawa menjauh gitu dari yang Cl-nya. Nah, Cl- ion negatif, maka dia juga akan dikelilingi sama air, tapi bagian yang mengelilingi itu, yang narik dia, itu adalah bagian hanya dari si H2O. Nih, ini kan hanya narik sini, dikelilingi oleh beberapa molekul air. Jangan dibayangkan kalau di dalam satu wadah ada larutan NaCl, terus kemudian 2 gini tok ya, tidak. Kita tahu bahwa 1 mol air itu kurang lebih adalah 18 ml, karena rho-nya air itu kan 1 ya, 1 gram per mililiter. Maka tentunya 18 ml air aja itu seberapa sih? Kalau kita minum air begitu, air misalnya di botol aqua yang satu gelas itu kan itu aja 250 ml ya, padahal 18 ml berarti seberapa, sauncrit gitu, tapi dalamnya isinya adalah kumpulan molekul air yang jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Bisa kalian bayangkan? Nah, sama kalau misalnya 18 ml air ditambah sama NaCl begitu sedikit aja, maka kemruyuk begitu ya. Kemruyuk itu apa ya? Berjubel begitu. Ion H2O yang kemudian saling mengelilingi dan membawa si apa itu ion garam dapurnya itu gitu. Ini ya tadi yang parsial positif dan parsial negatif ya. Jadi parsial negatif kenapa? Karena oksigen jauh lebih negatif dibandingkan hidrogennya. Nah, kita masuk ke elektrolit sekarang. Elektrolit itu adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air, dia itu akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sementara non-elektrolit merupakan zat yang tidak menghantarkan arus listrik ketika dia dilarutkan dalam air. Jadi pernah ya di SMA kalian sudah praktikum ini kan? Kalau non-elektrolit begitu, di sini tidak ada gelembung dan tidak ada lampunya itu nggak nyala.
Terus kalau elektrolit lemah mulai ada sedikit gelembung dan juga ada lampunya nyala. Terus kalau elektrolit kuat ini lebih padang lagi, lebih terang lagi. Terus kemudian di sini ada banyak gelembung. Itu adalah pengamatan makroskopis yang kita amati gitu ya. Tapi kenapa kok bisa begini sebenarnya? Kenapa kok dia bisa sampai menghantarkan listrik si larutan elektrolitnya itu? Ya karena adanya pergerakan dari ion-ion. Pergerakan dari ion disebabkan karena apa? Ingat kembali kemarin ketika kita belajar di bab 1 tentang atom, molekul, dan ion bahwa ion itu terbentuk akibat atom itu melepaskan atau menerima suatu elektron, sehingga terjadilah pergerakan elektron. Nah, pergerakan elektron inilah yang kemudian mampu menghantarkan arus listriknya. Ini ya pertanyaannya tadi ya, kenapa bisa menghantarkan listrik? Karena ada kation dan anion, kaitannya dengan pergerakan elektron. Elektrolit kuat itu apa? Elektrolit kuat adalah senyawa-senyawa yang bisa menghasilkan atau menghantarkan listrik, dan dia itu adalah yang 100% terurai atau terionisasi sempurna gitu ya. Artinya apa ya? Tidak ada lagi molekul utuhnya dia begitu. Sehingga untuk larutan-larutan yang elektrolit yang termasuk dalam elektrolit kuat itu apa aja? A, B, G singkatannya ya. Anak babe gue bukan, anak baru gede bukan. ABG elektrolit kuat itu ada asam, basa, dan garam. Tapi ingat, karena kuat berarti asamnya juga kuat, asamnya yang asam kuat, basanya juga yang basa kuat, dan garam gitu ya. Nah, ini elektrolit kuat, contohnya ada misalnya solid, kan ini kan padatan ya, padatan dari garam dapur dilarutkan di dalam air, dia akan terpecah menjadi larutan berair Na+ dan juga Cl-. Kemudian elektrolit lemah. Nah, elektrolit lemah itu tidak sepenuhnya terurai atau tidak terionisasi sempurna, yang biasanya ditandai dengan nyala lampu yang redup sama timbulnya sedikit gelembung gas gitu ya. Nah, elektrolit lemahnya apa aja? A, B, asam dan basa, tapi dia yang lemah karena elektrolit lemah. Nah, nanti kita juga akan bahas juga di subtopik yang selanjutnya tentang asam itu apa, basa itu apa, yang termasuk asam kuat itu yang bagaimana, basa kuat yang bagaimana. Terus nanti juga kalau garam itu ada yang garam ketika dimasukkan ke air itu menghasilkan sifat asam, menghasilkan sifat basa, ada yang netral gitu ya. Itu di bab hidrolisis gitu. Itu nanti kita akan pelajari lagi. Nah, sekarang kita di sini dulu. Elektrolit lemah tidak sepenuhnya terurai. Contohnya ya asam lemah, basa lemah gitu ya. Ini contohnya asam lemah. Ada ini apa ini nak? Betul, ini yang sering kalian makan juga kadang ya, kalau di bakso-bakso begitu ya, vinegar atau asam cuka, CH3COOH. Nah, dia tidak terurai secara sempurna. Artinya apa? Kalau ini itu kan semuanya terpecah, terurai menjadi Na+ sama Cl-. Kalau ini enggak, dia ada masih sebagian yang wujudnya itu masih gelondongan. Gelondongan itu apa ya? Masih utuh gitu, molekulnya masih utuh CH3COOH, dan dia menjalani reaksi kesetimbangan. Oke, ini ionisasi dari asam asetat. Karena tadi tidak terionisasi secara sempurna, maka dia bisa menjalani reaksi kesetimbangan, ditandai dengan tanda panah 2 gitu ya. Nah, reaksi reversibel itu apa? Reaksi reversibel itu reaksi yang berlangsung dalam 2 arah. Maksudnya adalah kecepatan ditandai, kalau dia suatu reaksi itu sudah setimbang, ditandai dengan kecepatan laju ke arah kanan sama dengan laju ke arah kiri. Nah, ini juga sama tadi yang sudah diterangkan. Nah, silahkan kalian lihat dulu ini yang ada di sini, strong acids or bases list asam basa yang kuat begitu ya. Kemudian coba kalian lihat polanya, terutama untuk yang basa kuat. Nah, untuk yang asam kuat sih biasanya saya punya ya sebenarnya tidak harus dihafalkan ya. Kalau di luar itu kan memang istilahnya kurikulum luar negeri itu biasanya untuk SPU dan lain-lain itu kalau ujian itu kan dikasihkan ya, istilahnya dikasih list SPU, terus E0 juga dikasihkan. Tapi kalau di Indonesia kan masih kadang kita masih suruh
tidak dikasih itu ya artinya harus menghafalkan beberapa hal gitu ya. Nah itu biasanya saya memudahkan untuk menghafal itu H kalau asam kuat ya, khusus non asam kuat, H celana celowor baru sobek itu norak. H itu maksudnya adalah asamnya ya. H celana itu adalah dari HCl ini ya. Celowor itu HClO4, bisa ditambah dengan HClO3 ini ya. Celana celowor baru HBr, sobek H2SO4, itu HI, norak HNO3. Ini aja sih yang strong acid yang biasanya banyak kita jumpai di lab gitu ya. Di luar ini kemungkinan besar kalau untuk yang asam-asam organik terutama itu dia rata-rata adalah asam lemah. Ini cukup untuk kalian hafalkan gitu ya. Nah, terus kita lihat polanya nih, tak minta untuk identifikasi di periodic table atau SPU kalian, itu maksudnya adalah kalau yang namanya basa itu kan belakangnya ada OH, tapi tidak semua yang ada OH itu terus kemudian basa ya, hati-hati, CH3COOH. Nah, nanti kalau masih ada yang jawab itu basa, tak suntik ya, ya dikutuk jadi tambah ganteng sama tambah pinter nanti ya, tambah cantik juga gitu ya. Jadi hati-hati, tidak semuanya, tapi polanya kalau ada hidroksida ion atau ada ion hidroksida, dia adalah basa. Nah, untuk yang basa-basa kuat kita perhatikan di sini. Ada Na, ada Li, LiNa, K. Gitu ya. Ini kan apa nih? LiNa, K, lina, kawin, robet, CS, frustasi, Rb ya. Nah, itu kan golongan logam-logam di golongan berapa ini di SPU? Pintar, di golongan 1A, LiNa, KRB gitu ya. Terus ditambah OH, ini strong basis. Cara mudah untuk menghafalkan polanya gitu ya. Terus kemudian ini CS, CA, BA, SR ini golongan berapa? Bebek mangan cacing seret ini loh. Bebek mangan cacing seret banget rasane. Itu kan golongan 2A ya. Ini BA, MgOH 2 kali itu enggak ya. Terus kemudian seret, nah ini seret banget rasane ya. CS ini adalah golongan 2A gitu. Kalau ketemu sama hidroksida maka dia masuk ke dalam basa kuat. Itu sedikit intermezzo saja untuk karena kalian memang untuk calon guru pun itu untuk kurikulumnya kan masih belum dikasih list begitu ya. Kalau misalnya pas ujian SPU juga nggak dikasihkan kan, tetap ada beberapa hal yang memang harus kita hafalkan